Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamuddin Said Rahmatillah, NIM 451241924, dari program studi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kerja yang bisa timbul. Itu saya ambil di sektor rumah sakit. Nah, untuk bahasan yang pertama, keselamatan kerja merupakan elemen penting yang harus kita terapkan di semua tempat, baik di sektor yang formal maupun informal, terutama ini di tempat kerja yang memiliki risiko atau bahaya yang tinggi ya. Karena apa? Karena dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan yang dilakukan seperti itu, baik yang penyakit secara langsung maupun yang secara tidak langsung. Nah, keselamatan dan kerja ini harus diterapkan pada semua pihak yang terlibat dalam proses kerja. Tentunya yang saya ambil yaitu di sektor rumah sakit ya, dari tingkat manajerial hingga karyawan biasa seperti itu. Nah, adapun pasal 23 UU nomor 23 juga tahun 1922, yaitu tentang kesehatan, mengatur bahwa setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja seperti itu. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut nih, rumah sakit sebagai salah satu tempat kerja juga wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja agar nantinya dapat menghindari potensi risiko atau meminimalisir risiko penyakit akibat kerja di rumah sakit seperti itu. Terus ada juga menurut Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai situasi kesehatan kerja tahun 2015, jumlah kecelakaan kerja antara tahun 2011 sampai 2014 itu sebanyak 92.453 kasus, dengan jumlah kasus tinggi pada tahun 2013 yaitu 35.917 kasus. Sedangkan data kasus sakit yang terjadi akibat kerja antara 2011 sampai 2014 itu sebanyak 57.929 kasus pada tahun 2011. Nah, 60.322 kasus pada tahun 2012 dan 97.144 kasus pada 2013 dan 40,694 pada tahun 2014 seperti itu. Pekerja di rumah juga dapat menimbulkan resiko tertular penyakit pasien. Potensi bahaya di rumah sakit, selain itu menyebabkan menularnya, juga terdapat potensi bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit, yaitu kecelakaan, radiasi, bahan kimia berbahaya, gas anestesi, gangguan psikososial dan ergonomis. Jelas bahwa nyawa dan pekerja rumah sakit ini, pasien dan pengunjung rumah sakit ini dalam bahaya ketika nantinya kondisi rumah sakit sendiri tidak dalam keadaan 100% seperti itu. Nah, risiko ini tidak hanya menyerang tenaga medis tapi juga tenaga non medis seperti petugas kebersihan, tenaga medis terdiri dari dokter, terus ada perawat dari bidan. Sedangkan tenaga non medis terdiri dari pencuci pakaian rumah sakit atau laundry, terus cleaning service, penyiap makanan atau nutrisi, apoteker, pemeriksa dan lain, atau bahkan sampai petugas radiologi seperti itu ya. Terus dilihat juga dari jenis pekerjaan di rumah sakit. Dapat dikatakan tenaga medis adalah tenaga yang rentan terhadap penyakit akibat kerja. Karena apa? Karena setiap hari selalu berhubungan dengan pasien yang sakit. Karyawan ini khususnya perawat ya, sebagai aset penting rumah sakit harus dijaga dan diberi makan agar senantiasa sehat dan aman dari pengaruh negatif akibat bahaya di tempat kerja.
Terus ada area yang berisiko tinggi meliputi karyawan yang bekerja di ruang operasi, ruang bedah mulut, ruang perawatan gigi, ruang gawat darurat, ruang bersalin, dan ruang patologi seperti itu. Terus apa sih prosedur kerja yang harus kita terapkan ketika untuk mengurangi penyakit akibat kerja di rumah sakit ini? Nah, perlu dilakukannya untuk bekerja dengan aman dan nyaman. Itu yang pertama. Terus ada alur kerja merupakan instruksi dan atau langkah yang disusun untuk dijadikan sebagai pedoman ya bagi pekerja dalam bekerja. Terus ada juga prosedur kerja dirumuskan agar pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan benar dan lancar seperti itu ya. Terus melakukan pekerjaan dengan baik dan terhindar dari berbagai bahaya dan resiko yang mungkin timbul di tempat lingkungan kerja nanti. Terus contohnya seperti pada petugas kebersihan memiliki prosedur kerja yang dikembangkan dan disosialisasikan oleh perusahaan jasa tempat mereka bekerja. Nah, 16,4% petugas ini kebersihan menjawab bahkan mereka tidak pernah mengikuti pelatihan K3. Nah, ini yang harus kita tekankan karena petugas kebersihan yang belum mengikuti pelatihan adalah mereka yang sudah bekerja kurang dari setahun dan masih dalam hitungan bulan. Mereka tidak mengikuti pelatihan karena biasanya pelatihan dilakukan setiap 6 bulan sekali seperti itu ya. Sehingga staf kebersihan baru masih tidak dapat menghadiri pelatihan karena terjadwal seperti tadi 6 bulan sekali, berarti setahun 2 kali ya. Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting bagi pekerja, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang K3 dan pekerja di lingkungan kerja yang berisiko atau berbahaya, bahkan ketika bahaya sangat tinggi ya. Ketika di rumah sakit itu banyak timbul penyakit yang diakibatkan setelah pekerjaan seperti itu. Contohnya dapat tertularnya penyakit akibat kerja di rumah sakit. Terus entah itu nanti kecapean yang tidak terasa seperti itu. Terus dalam penggunaan APD juga harus penggunaan dalam mengurangi resiko itu, jadi perlu juga digunakan APD dalam di rumah sakit seperti itu. Nah, penggunaan APD ini sering dipilih sebagai pengendalian bahaya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah, dari hasil penelitian itu mengenai dampak penggunaan APD terhadap kejadian kecelakaan kerja menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan atau setelah penggunaan APD dapat mengurangi kejadian kecelakaan kerja. Selain itu, perusahaan juga memberikan pelatihan kebersihan dan K3 bagi pekerja kebersihan. Nah, rumah sakit ini telah mengajukan beberapa banding atau pemberitahuan tentang kepatuhan terhadap kebersihan di tempat kerja, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja. Terus mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja inilah sangat penting bagi petugas rumah sakit. Karena apa? Karena biasanya petugas medis atau petugas rumah sakit ini berkontak langsung dengan pasien yang bisa menimbulkan tertularnya penyakit seperti itu. Karena dapat mengurangi karena kenapa untuk mencuci tangan ini kita tekankan dan kita kategorikan penting karena dapat mengurangi timbulnya infeksi atau penularan penyakit. Hasil penelitian juga mengenai dampak penggunaan APD terhadap kejadian kecelakaan kerja menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan atau penggunaan APD dapat mengurangi kejadian kecelakaan kerja. Selain itu, perusahaan juga memberikan pelatihan kebersihan dan K3 bagi pekerja kebersihan khususnya. Entah itu nanti itu juga bisa diberikan kepada basic tenaga medis ataupun perawat seperti itu ya. Terus penyakit akibat kerja sendiri ini tuh sebenarnya apa sih? Dari awal yang sudah kita bahas tadi. Nah, penyakit akibat kerja ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Adapun faktor risiko PAK yaitu antara lain yaitu golongan fisik,
kimia, biologi, dan psikososial di tempat kerja seperti itu. Nah, faktor tersebut ini di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentu untuk terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, faktor lain seperti kerentanan individual ya, itu juga berperan dalam perkembangan penyakit di antara pekerja yang terpapar. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling lama kontak dengan pasien baru memahami resikonya dan menerapkan K3 dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadinya penyakit akibat kerja atau PAK dan kecelakaan akibat kerja atau KAK. Nah, sebab pelayanan keperawatan memegang kunci penting dalam upaya penerapan K3, yaitu petugas kebersihan di RS mempunyai risiko saat bekerja antaranya terpapar debu, kuman, bakteri, dan virus, terus tertusuk, tergores benda tajam, dan masih banyak lagi resiko ketika kita bahas secara mendetail. Nah, kayak contohnya alergi bahan kimia juga bisa, gangguan muskuloskeletal seperti pegal-pegal, sakit pinggang atau punggung, terpapar obat kemoterapi, terjatuh dari tangga, tersengat listrik, dan terpapar bahan kimia dalam bentuk pupuk seperti itu ya, atau padat juga bisa sebenarnya. Nah, berdasarkan tingkat risiko ini diketahui bahwa 18,3% risiko berada pada tingkatan low risk dan atau risiko untuk rendah, dan 45,1% itu pada tingkatan moderate risk atau risiko menengah, dan 36,6% itu risiko pada tingkatan high risk atau risiko tinggi seperti itu. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang enak atau menyinggung, kurang lebihnya mohon maaf. Dan berikut untuk daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.